Hari ini kita masih berada pada seri khotbah. Tema tahunan kita, Get Closer. Kemudian tema bulanan, tuntunan Tuhan. Dan hari ini, subtemanya adalah hikmat untuk memahami. Atau dengan kata lain, hikmat untuk memilih. Supaya kita get closer dengan Tuhan, perlu tuntunan Tuhan supaya kita tidak salah jalan. Apa tuntunan utama dari orang-orang yang percaya supaya jalannya sejalan, selaras, online dengan Tuhan? Di Mazmur 119 ayat 105, Daud berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah tuntunan kita. Kalau firman Tuhan selalu menjadi pelita bagi kita, maka kita akan tidak terantuk dan terang bagi jalan kita. Untuk mencapai goal gereja kita tahun ini, Get Closer. Pertama, closer dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Close dengan keluarga kita. Close dengan saudara-saudara seiman. Close dengan teman-teman kerja, teman-teman sekolah, tetangga dan semuanya. Jangan salah tuntunannya. Penuntun kita pada Mazmur 119 ayat 105 tadi. Jadikan firman Tuhan menjadi panutan utama kita. Jadi pelita supaya jalan kehidupan kita terang dan kaki kita tidak terantuk, alias jalannya lancar sampai tujuan. Ada amin saudara. Kalau orang buta penuntunnya tongkat dan orang lumpuh kursi roda, jangan dibola balik. Kalau orang buta dikasih kursi roda nggak jalan-jalan. Demikian juga orang lumpuh kalau dikasih tongkat tidak akan jalan, benar atau betul? Jadi kita sebagai orang percaya, kita punya perjanjian dengan Allah. Alkitab itu adalah perjanjian, namanya perjanjian baru dan perjanjian lama dan baru. Di situ tertulis semua janji-janji Tuhan dan apa yang kita akan alami. Apa isi perjanjian Allah dengan kita yang tertulis dalam Alkitab tentang hikmat? Kalau mau cari hikmat, cari di Alkitab. Jangan cari di akte notaris. Akte notaris itu apa? Akte jual beli ya, akte rumah mungkin. Saudara tahu hikmat? Apa itu perjanjian Allah? Saya katakan tadi, jangan cari di akte notaris, tapi cari di Alkitab. Saudara tahu hikmat untuk memahami atau kata lainnya bijaksana. Kebijaksanaan untuk memilih adalah salah satu kunci sukses kehidupan. Percaya baik untuk kehidupan jasmani maupun rohani kita. Minggu lalu Pastor Edward sharing firman Tuhan dengan subtema kekuatan untuk bergerak yang mengajarkan kita. Apa yang Anda alami saat ini adalah hasil dari keputusan-keputusan yang Anda ambil sebelumnya. Dan keputusan-keputusanmu hari ini menentukan apa yang akan saudara alami di hari-hari mendatang. Benar apa betul saudara? Itu firman Tuhan yang katakan. Kita sendiri yang membuat keputusan-keputusan itu dan itu akan menjadi jati diri kita. Jadi whatever decision yang kita buat itulah jati dirimu yang akan kelihatan hari besok dan selanjutnya. Selama kita masih hidup, kita berhadapan dengan pengambilan keputusan setiap saat, setiap detik dalam hidup kita ini. Dan keputusan-keputusan itu akan menentukan akan jadi apa kita nantinya. Perhatikan baik-baik saudaraku, bahwa keputusan yang kita buat saat ini akan menentukan akan menjadi apa kita nanti. Kesimpulannya, bahwa hikmat untuk memilih itu adalah kunci sukses kehidupan orang percaya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Dalam kehidupan kita ada dua hikmat yang saling bersaing dalam kehidupan kita hari-hari. Pertama ada hikmat dari Allah. Dan ada hikmat manusia itu akal budi, pengetahuan dan lain-lain. Hal ini harus kita kelola. Kita harus manage dengan benar supaya bersinergi. Job desk-nya harus clear, jangan ditukar-tukar. Jadi ini hikmat Allah dan hikmat manusia ini harus kapan dia on. Bagaimana kerjasamanya. Hikmat menentukan KPI atau keputusan tugasnya Tuhan. Hikmat itu adalah KPI-nya Tuhan. Dan akal budi, kepintaran, dan pengalaman melaksanakan keputusan itu adalah tugas kita sebagai jemaat, sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan. Hasilnya apabila ini bersinergi hikmat Allah dan hikmat manusia, hasilnya pasti damai sejahtera karena semuanya sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Hari ini kita belajar dan mengevaluasi kehidupan rohani kita. Kita harus berani mengaudit kehidupan. Saya selalu
Karena kelamaan melaksanakan audit, jadi pemikiran saya selalu potret kehidupan rohani itu. Salah satu cara Allah mengaudit kehidupan rohani melalui firman Tuhan. Secara pribadi, selama firman Tuhan disampaikan, perhatikan baik-baik. Sesuaikan potret kehidupan rohanimu dengan apa kata firman Tuhan. Kalau sudah sesuai, katakan dalam hatimu, amin Tuhan. Saya sudah betul, saya mampu melaksanakan. Kalau belum sesuai, tidak sesuai, katakan Tuhan, saya berjanji akan memperbaikinya. Kalau tidak demikian, Anda tidak akan dapat berkat apa-apa pada saat datang kepada Tuhan. Datang ke gereja sama dengan datang ke gedung bioskop. Firman Tuhan itu perjanjian kita dengan Allah. Yaitu Alkitab, prinsipnya adalah harus dilaksanakan sesuai apa yang tertulis. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Hari ini kita akan belajar sama-sama 3 hal tentang hikmat untuk memilih. Prinsip-prinsip pertama yang kita harus ketahui adalah prinsip-prinsip hikmat itu. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan untuk melihat kebenaran seperti Allah melihatnya. Perhatikan baik-baik jemaat Tuhan. Hikmat adalah kemampuan untuk melihat kebenaran seperti Allah melihatnya. Jadi hikmat yang diberikan oleh kita akan sama persepsinya dengan Allah. Persisinya sama dengan Allah. Lawan daripada hikmat adalah kebodohan. Cara dikatakan pada hikmat adalah kemampuan untuk melihat kebenaran seperti Allah melihatnya. Hikmat itu menuntun kita untuk hidup sesuai rencana Allah, sesuai shape kita. Jadi jangan berhikmat untuk melaksanakan shape-nya orang lain, itu salah. Jadi shape sama hikmat ini harus kerjasama, harus coincide, harus online supaya tidak salah. Anda punya bukan tujuan Tuhan di situ, Anda memaksakan. Menjadi bijak adalah pilihan. Sekali lagi bahwa menjadi bijak itu adalah suatu pilihan, bukan sesuatu yang otomatis. Ada orang yang berasumsi bahwa ketika rambut mereka sudah ubanan, sudah putih, hikmat akan datang dengan sendirinya. Saya katakan, firman Allah katakan, itu mitos. Jadi tidak benar, saudara. Ada orang yang lebih tua, yang bijak, namun dia adalah bijaksana karena dia melewati hidup-hidupnya takut akan Tuhan. Kalau mitos itu berlaku di tengah-tengah masyarakat, maka kasihan orang yang berambut putih. Dia akan berusaha mencari hikmat karena orang mengatakan, jadi orang tua biasa berkata, saya lebih banyak makan garam. Iya memang jadi darah tinggi karena terlalu banyak makan minum garam. Tetapi bukan hikmat Tuhan, itu sebenarnya pengalaman. Itu bagus. Dipakai untuk follow up pengalaman daripada Tuhan. Maka tugas orang-orang yang rambutnya putih yang ubanan akan sangat berat. Kalau botak tidak termasuk dalam firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saya selalu botak supaya ubannya tidak kelihatan. Takutnya nanti banyak orang datang, aduh Pastor Jason berhikmat karena rambut putih. Jadi supaya aman ya saya botakin aja deh biar nggak kelihatan rambut putih. Jadi itu persepsinya saudara. Hikmat adalah sesuatu yang Anda kejar dengan aktif. Jadi hikmat itu tidak datang secara otomatis. Bukan semata-mata hasil dari melewatkan masa-masa hidup kita dengan makan enak, dengan tidur di muka dunia ini. Ada harga yang harus dibayar untuk memperoleh hikmat, termasuk membangun standar Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua. Hikmat itu berasal dari Allah. Amsal 2 ayat 6 kita baca sama-sama. 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena hikmat bersumber dari Allah, itu pasti itu sumbernya dari Allah. Kita perlu berpikir sesuai dengan pikiran Allah. Hikmat itu punya Tuhan dan kita diarahkan oleh Tuhan berpikir sama dengan pikirannya Allah. Menggunakan hikmat berarti memandang kehidupan sebagaimana Allah melihatnya. Pandanglah pergumulan hidup kita sehari-hari. Apa yang saya tidak tahu pada pagi hari ini apa yang menjadi pergumulanmu. Tetapi firman Allah mengajarkan kita supaya kita memandang pergumulan hidup ini sebagaimana Allah memandangnya. Jangan melihat cara kita memandangnya dan akan kita tidak kuat. Berjalanlah seirama dengan ritmenya Tuhan. Pada saat engkau mengelola keluargamu, pada saat engkau mendidik anak-anak, pada saat engkau bekerja, berusaha, berpikir dan semua kegiatan kita di muka bumi ini, firman Allah pada pagi hari ini mengajak kita. Berjalanlah seirama dengan ritmenya Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan kiri, angkat kaki kiri, kanan, jalan di tempat. Maka itu kita akan memiliki hikmat hidup kita sejalan dengan Tuhan. Pergunakanlah hikmat melalui akal budi dalam merespon pergumulan dan tantangan kehidupan sesuai dengan keinginan Allah.
prinsip yang berikutnya, yang ketiga. Bagaimana cara untuk memiliki hikmat? Ini penting supaya kita tidak salah persepsi. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Di Amsal 9 ayat 10 bagian A. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Clear. Di Ayub 28 pasal 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Kedua ayat tersebut menyatakan bahwa persyaratan utama untuk memiliki hikmat adalah hidup takut akan Tuhan. Artinya, hidup saya dan saudara taat pada firman Tuhan. Dengan kata lain, jika Anda hidup tidak takut akan Tuhan, maka tidak akan mendapatkan hikmat Allah itu. Ada amin. Itu persyaratan firman Tuhan. Selama engkau takut akan Tuhan, maka engkau akan mampu menikmati hikmat-hikmat Tuhan. Kita akan belajar selanjutnya nanti yang lebih jelas lagi. Persyaratan berikutnya adalah meminta hikmat kepada sang pemilik hikmat itu. Meminta hikmat. Yakobus 1 ayat 5a berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintanya kepada Allah. Kita tidak cukup hanya takut kepada Tuhan, tetapi kita juga harus meminta kepada Tuhan. Step berikutnya, pada saat engkau sudah takut taat pada firman Tuhan, next stepnya adalah minta kepada Tuhan. Cara mintanya, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus. Hikmat dan takut akan Tuhan adalah satu paket yang tak terpisahkan. Sekali lagi, hikmat dan takut akan Tuhan adalah satu paket yang tak terpisahkan. Ketika Salomo mulai bermain-main dengan dosa, memiliki 700 istri belum cukup. Masih tambah gundik lagi 300. 1.000 orang tidak ada yang takut sama Tuhan. 1.000. Sebelumnya Salomo ini luar biasa loh, dia takut akan Tuhan. Tuhan pun pergi dari Salomo dan tidak lagi meneguhkan kerajaannya. Jadi clear firman Tuhan, pada saat engkau meninggalkan Tuhan, maka Tuhan juga akan skip dari saudara. Ada pesan Pastor Rick Warren pada salah satu khotbahnya, saya lupa seri khotbah yang mana. Dan kata-kata ini mengiang-iang setiap saat di pikiran saya dan kayaknya nggak terhapus. Dan saya ingat terus sampai saat itu. Rick Warren berkata, di mana ada dosa, di situ ada masalah. Dan itu yang terjadi pada bangsa Israel di zamannya Salomo. Dan saya nggak ngerti, kalimat dari Rick Warren ini selalu menjadi kekuatan memotivasi saya. Tuhan, jauhkan saya berbuat dosa, karena firman-Mu mengatakan pada saat saya berbuat dosa, masalah akan timbul. Dan ini firman Tuhan, saudara. Yang keempat, hikmat lebih berharga daripada emas. Iya, ini lebih seru lagi, saudara. Amsal 8 ayat 11 berkata, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diingini orang tidak dapat menyamainya. Hikmat lebih berharga daripada emas. Emas dipantau sebagai salah satu yang sangat berharga di dunia. Ada yang suka emas tiap pagi, bangun pegang handphone, dia lihat harga emas diantam berapa ya pagi ini ya. Karena apa? Karena emas itu sangat berharga. Namun ada satu hal lagi yang jauh lebih berharga dari emas itu, yaitu hikmat dari Tuhan. Kitab Amsal ditulis oleh seorang anak muda yang gagah perkasa, itu Raja Salomo pada masa mudanya. Dia adalah satu-satunya manusia yang paling berhikmat di muka bumi ini, firman Tuhan katakan. Dan seorang yang sangat kaya. Dia tahu bahwa emas, dia tahu persis bahwa emas, perak dan permata kalah harganya dibandingkan dengan hikmat Allah. Baca nanti di Amsal 3 ayat 13-14. Tetapi kenapa dia berubah pikiran? Dia padahal komitmen awalnya luar biasa. Apapun yang kita inginkan tidak dapat menyamai hikmat. Orang yang memilih hikmat tahu bagaimana hidup dengan baik. Sungguh mengherankan bahwa dunia berlomba-lomba mengejar emas. Di mana-mana tambang emas, banyak yang orang sudah beresiko mati tertimbun, tetap semangat karena emas dicari di mana-mana. Karena dengan memperoleh hikmat, saudara, saya mau katakan, sesungguhnya mengherankan kenapa orang mengejar emas dan permata ini. Padahal ada jauh lebih berharga daripada semuanya itu. Salomo pun melakukannya, saudara. Salomo katakan, karena dengan memperoleh hikmat, otomatis
emas dan perak dan perhiasan lainnya akan ditambahkan bagi Salomo alami itu. Dia meminta hikmat, Tuhan memberikan yang lainnya. Haleluya. Sayangnya ketika Salomo sudah kelebihan hikmat, over hikmat dia. Dia menjadi sembrono, menjadi sombong, lupa untuk menjaga pemberian Tuhan itu. Dia manusiawi. Salomo adalah manusia. Hikmat tidak sama dengan pengetahuan. Dan pengetahuan bukanlah hikmat. Jika pengetahuan diibaratkan seperti kapal, maka hikmat itu adalah kompasnya. Hikmat adalah petunjuk arah untuk menuju tujuan. Hikmat menentukan kemana kita harus pergi dan bagaimana menggunakan apa yang kita miliki. Ini penting saudara, meskipun seseorang itu bodoh, tetapi memiliki hikmat, maka ia pun berhasil dalam hidupnya. Orang terbatas, tapi dia tahu menggunakan keterbatasannya, maka dia menjadi orang yang hebat. Contoh soal, hal ini dialami oleh seorang Israel namanya Ehud, yang memiliki kondisi fisik kidal. Siapa sebenarnya Ehud? Ehud adalah seorang perantara bagi bangsa Israel dengan Raja Moab, yang pada waktu itu adalah Raja Eglon. Itu raja bangsa Moab yang sedang menindas bangsa Israel sehingga harus nyetor. Yang dipercayakan memberi upeti ini adalah sang kidal ini, Mr. Ehud. Tidak masuk akal dia kidal. Tetapi rupanya ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dia bisa membunuh Raja Moab karena ada hikmat Allah. Bagaimana ceritanya sepintas saya ingin sampaikan cerita sekolah minggu. Ehud ini adalah kidal. Jadi di bangsa Israel itu kalau membawa pisau atau dia memiliki pisau yang berdua bermata tajam, karena dia kidal diikat di paha sebelah kanan. Pada saat dia mau menghadap raja, security waktu itu belum ada X-ray. Security bangsa Moab ini hanya cek kanan, kiri karena orang harus akan memasang pisaunya itu di kiri karena semua dia pikir orang itu pakai tangan kanan. Maka loloslah Ehud si kidal ini. Saudaraku, pesannya, apapun keberadaanmu, kalau Tuhan mau pakai dengan melalui hikmatnya, semuanya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Ehud bisa membunuh Raja Moab yang ganas, yang luar biasa. Bangsa Israel bisa dibebaskan. Dan yang luar biasanya lagi, Ehud menjadi hakim bagi bangsa Israel. Tidak pernah masuk akal si kidal ini. Tetapi itulah hikmat yang Tuhan taruh dalam pikiranmu. Pagi hari ini, kita juga bisa seperti Ehud. Tapi pastikan apa ya hikmat yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Orang yang punya hikmat tahu walaupun dia kurang, belum tentu dia kalah dengan orang yang memiliki segala-galanya yang ada di dunia ini. Maka mintalah hikmat, maka kita akan memperoleh bahagia walaupun kita dalam kekurangan. Dengan hikmat kita dapat sampai pada tujuan yang tepat dengan cara yang tepat. Dengan hikmat saya katakan kita akan sampai ke tujuan kita dengan tepat, dengan waktu yang tepat. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diingini tidak dapat menyamainya. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Mau hikmat, mau emas, itulah urusan saudara. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini, pilihlah hikmat dari Allah. Amin. Setiap hari kita ngambil keputusan sebentar, di rumah ada keputusan, mintalah hikmat supaya Tuhan. Contoh orang-orang berhikmat. Saya selalu katakan, orang Kristen itu kalau urusan dengan Alkitab harus nyontek yang benar 100%. Kalau sekolah nggak boleh nyontek. Kalau di sekolah nyontek dimarahin guru. Tapi orang Kristen contek itu firman Tuhan yang betul supaya kita tidak salah melangkah. Contoh pertama yang saya paling suka. Yusuf, kisah 7 ayat 9 sampai 10. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertainya dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkannya kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika dia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Hikmat Yusuf menafsirkan mimpi itu. Jadi tidak macam-macam. Tuhan dikasih hikmat dia, kamu menafsirkan. Jadi kita pastikan apa sebenarnya tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tujuan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel melalui Yusuf. Yusuf memiliki hikmat yang konsisten dari awal. Apapun yang dia alami, dia konsisten. Berharap hikmat. Walaupun dia pernah
ditipu sama temannya di penjara. Dia bilang, "Bro, nanti kalau ketemu Firaun kasih tahu ya, ada Yusuf di penjara, selamatkan dia." Ternyata si juru minum ini lupa kasih tahu, ya dia tetap setia, memiliki hikmat. Dan akhirnya dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Belajar, mengikuti bagaimana hikmat Yusuf. Kembali yang kedua, selalu kembali ke Raja Salomo. Karena dia adalah manusia yang memiliki hikmat luar biasa, kita belajar dari dia juga. Raja Salomo adalah orang yang paling berhikmat di bumi, tidak ada yang menyamainya sebelum dan sesudahnya, terkaya. Salomo terkenal karena hikmatnya, pasti. Semua orang Kristen tahu ini. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Salomo sukses karena memiliki hikmat Allah. Tetapi di tengah kesuksesannya, dia sudah merasa sangat kuat. Dia merasa sudah sangat kaya. Dia merasa orang yang sangat pintar. Dan sangat-sangat lainnya, bahkan terbaik, terpinter, tergagah, sehingga dia mempunyai istri 1000 tadi itu. Dia berubah dari memakai hikmat Tuhan dengan memakai hikmatnya. Jadi pelajaran kita yang pertama tadi, hikmat Allah dan hikmat manusia harus disinergikan. Tetapi karena Salomo ini sudah merasa dan sangat-sangat terkenal pada saat itu, semua orang tunduk kepada dia, dia rubah hikmatnya yang menjadi nomor 1. Tuhan pun pergi dari Salomo dan tidak lagi meneguhkan kerajaannya. Akibatnya kerajaan Israel tragis. Pada zamannya Salomo, Israel terkenal luar biasa di seluruh dunia sehingga seluruh orang-orang yang terkenal datang kepadanya. Tapi pada akhir kehidupannya Israel malah terbelah dua. Yaitu menjadi Yehuda dan Israel. Belajar daripada hikmat Salomo yang salah manajemen. Dan ini banyak terjadi di zaman ini. Pesannya, pada saat engkau kaya, pada saat engkau diberkati oleh Tuhan, jangan lupa jejak-jejak Tuhan sebelumnya. Dia yang memberikan hikmat kepadamu menjadi orang yang sukses. Tetap takut akan Tuhan, jangan memakai hikmat kita. Supaya akhir hidup kita tidak seperti Salomo, tetapi seperti Yusuf. Pada amin. Ini perlu usaha, perlu effort, perlu komitmen kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus sendiri. 1 Korintus 1 ayat 24 bagian B. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Di sepanjang kehidupan Yesus di bawah kolong langit ini 33 tahun. Seluruh keputusan yang dia buat 100% mengacu pada hikmat Allah. Sehingga dia tidak berbuat dosa. Saudara, pada saat kita takut akan Tuhan, memiliki hikmatnya Allah, maka akan seperti Yesus Kristus. Dia tidak berbuat dosa. Kurang apa? Semua ujian cobaan dia alami. Tetapi dia mengandalkan hikmat daripada Bapaknya di surga. Semua yang dibuatnya sesuai yang diperintahkan Bapa di surga. Adalah contoh konkret yang implementasinya 100% documented, implemented. Jadi kalau mengaudit itu semua apa yang tertulis kita cek. Terlaksana enggak sesuai ininya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diaudit oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. No choice, the only one. Kalau engkau mau sukses dalam kehidupanmu jasmani dan rohani, miliki hikmat dari Tuhan. Untuk memiliki hikmat dari Tuhan hanya 2 caranya. Takutlah kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan. Dan bagian yang terakhir, 4 langkah sederhana untuk memiliki hikmat yang mengarahkan kita pada tuntunan Tuhan. Ini tugas kita mulai siang hari ini dan selanjutnya. Selalu mengetahui prinsip-prinsip hikmat. Nomor 1 adalah bisnis prosesnya atau SOP-nya. Saya bikin secara singkat saja, enggak sempat bikin slide yang bagus. Pada saat kita perlu mengambil keputusan. Pada saat engkau lagi galau, cek apakah pergumulanmu itu sudah sesuai dengan sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidupmu. Kalau itu yes, cek apakah kehidupanmu dalam keadaan taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Kalau yes, minta hikmat kepada Tuhan. Berdoa, minta tolong kepada Roh Kudus, minta kepada Tuhan.
Dan setelah itu minta hikmat. Dan kalau Tuhan sudah memberikan hikmat, kalau perjanjian lama hikmat itu mayoritas kebanyakan Tuhan berikan melalui mimpi. Tetapi kita orang-orang Kristen di akhir zaman, Tuhan mengatakan akan diberitahu melalui Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus memiliki roh itu supaya hubungan kita, platform kita tidak salah. Platform kita untuk mengerti hikmat dari Tuhan atau tidak, satu-satunya adalah Roh Kudus itu yang memimpin kita. Supaya hikmat itu kita bisa tahu. Setelah hikmat itu kita terima, cross check dengan firman Tuhan. Apakah ini benar? Cari ayatnya, apakah ini hikmat dari Tuhan atau hikmat dari manusia atau pemikiran kita. Kalau sudah oke, ambil keputusan. Bergerak, berjalan, take action. Terus untuk melaksanakan hikmat Tuhan itu, kita kerjasama dengan akal budi kita, pengertian kita, pengalaman kita untuk mengeksekusinya. Oleh sebab itu, jadi anak Tuhan harus banyak belajar. Menjadi S3, S2 itu enggak salah, betul. Untuk membantu hikmat-hikmat yang Tuhan berikan kita eksekusi dengan benar dan sukses. Yang kedua, berjalan dengan orang berhikmat. Haleluya. Yang kedua yang kita harus kerjakan, Amsal 13 ayat 20. Siapa berjalan bersama orang berhikmat, menjadi berhikmat. Tetapi kawan orang bodoh akan menderita kemalangan. Ada amin saudara. Dengan siapa kita berjalan akan memberikan pengaruh dalam hidup kita. Benar atau betul saudara, ini korek banget. Sangat tidak mungkin kita memiliki hidup yang benar jika kita berteman dengan orang-orang yang salah. Saya ulangi, sangat tidak mungkin kita memiliki hidup yang benar jika kita berteman dengan orang-orang yang tidak benar. Bertumbuh dalam hikmat, bagaimana caranya supaya saudara dan saya bertumbuh dalam hikmat? Ada 3 keywordnya. Perhatikan baik-baik. Pertama, harus memiliki keputusan-keputusan yang tepat. Yang kedua, berada di jalan yang tepat. Yang ketiga, berjalan bersama orang-orang yang tepat. Ada amin. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi semua kita di sini adalah pergaulannya semua baik. Haleluya, bertumbuh dalam hikmat itu nomor 1 harus memiliki keputusan-keputusan yang tepat. Untuk mendapatkan itu, cari hikmat Tuhan. Berada di jalan yang tepat. Jalannya itu adalah sesuai firman Tuhan. Berjalan bersama orang-orang yang tepat. Dan Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu sesat Galilean, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang ketiga yang harus kita kerjakan, minta hikmat. Yakobus 1 ayat 5a mengatakan, akan tetapi jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Seperti seorang anak yang ingin memahami sesuatu, ia akan bertanya kepada orang tuanya dengan sabar, memberikan penjelasan bagaimana kita meminta kepada Tuhan. Bagaimana prosesnya yang sudah punya anak pengalaman ini. Bagaimana seorang anak itu ingin tahu segala sesuatu. Sediakan waktu bagaimana kita untuk meminta kepada Tuhan. Di zaman perjanjian lama, saya katakan tadi, sebagian melalui mimpi. Perjanjian baru melalui Roh Kudus. Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Jadi belajarlah setiap Anda mentok, cari firman Tuhan. Tidak mampu cari Bapak Gembala, cari pelayan-pelayan supaya clear. Supaya jalanmu ujungnya adalah sukses dan menjadi berkat. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan. Setelah kita meminta hikmat pada Tuhan, kita harus berani mengambil keputusan. Tetapi bagaimana tahu kalau itu berasal dari Tuhan? Cross check dengan firman Tuhan, cross check dengan Alkitab, konseling, konsultasi dengan hamba-hamba Tuhan yang ada. Paulus dihadapkan kepada keputusan yang harus dia pilih. Walaupun pada sampai saat-saat terakhir tidak ada keputusan yang ada hikmat yang dari Tuhan. Dia katakan di 1 Tesalonika 3 ayat 1, kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Paulus tetap mengambil keputusan dengan hikmat. Penyertaan Tuhan akan tetap ada bagi hidup kita. Apabila kita takut akan Tuhan. Hikmat. Kenapa Paulus mengalami hal ini?
Karena dia memang hikmatnya dipersiapkan oleh Tuhan untuk menulis 14 kitab di perjanjian. Kalau tidak ada Paulus seorang diri, saya nggak tahu Alkitab bagaimana jadinya. Dan itulah Alkitab, hasil daripada hikmat daripada Paulus. Jadi masing-masing orang mempunyai hikmat. Yusuf punya hikmat sendiri. Demikian juga yang banyak dalam firman Tuhan, Daniel dan lain sebagainya. Ada tujuannya. Mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Menghadapi masa-masa sulit ke depan, tidak ada pilihan lain kecuali hidup dengan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan hikmat dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pesan terakhir, hiduplah dengan memilih hikmat untuk memahami. Hiduplah dengan memiliki hikmat untuk memilih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.